walaupun hari siang, mudah-mudahan masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar di hari ini ya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata pepatah itu tidak kenal maka tak sayang. Saya Ibu Raina, memandu mata pelajaran ekonomi dari SMA Negeri 12 Kota Jambi. Hari ini kita akan mempelajari ekonomi di kelas 12. Materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang akuntansi. Nah, akuntansi itu ada dua, akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Mungkin di sekolahmu kemarin, sebelum kita belajar bersama ini, kalian sudah mengikuti proses belajar mengajar tentang pelajaran akuntansi, yang mana bisa pengajar. Nggak bisa di saya. Oke. Baiklah, kita ulang. Di sebelumnya mungkin kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini tentang perusahaan akuntansi, perusahaan jasa, di mana kegiatan pembelajaran akuntansi di perusahaan jasa itu kita mulai dari tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Pada kesempatan ini kita akan belajar akuntansi tentang tahap pencatatan. Nah, di dalam tahap pencatatan ini ada tentang peristiwa akuntansi. Peristiwa akuntansi ini adalah kejadian-kejadian transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha di kegiatan usahanya. Nah, dibuktikan dengan bukti-bukti transaksi. Bukti transaksi ini kan mungkin kalian sudah belajar, ada yang namanya nota. Kalau kita membeli secara kita akan memperoleh nota. Ada namanya faktur. Nah, kalau faktur ini bukti transaksi kalau kita melakukan kegiatan pembelian apabila belum kita bayar, atau istilahnya kredit. Ada namanya
kegiatan pembayaran melalui bank. Ada namanya kwitansi. Ini kalau kita melakukan pembayaran secara tunai, contohnya dibayar hutang, nantinya kita akan mendapatkan bukti transaksi berupa kwitansi. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang pencatatan dalam jurnal umum. Jurnal umum. Marilah kita belajar akuntansi. Jurnal umum ini kita mulai dari peristiwa transaksi dan bukti pencatatan, atau istilah lainnya, dokumen yang kita perlukan untuk kegiatan jurnal itu adalah bukti pencatatan dan bukti transaksi. Yang ketiga, Mas. Nah, tadi tahap pencatatan dimulai dari kronologis transaksi, ada bukti transaksi dan jurnal. Sekarang kita akan mempelajari jurnal. Mungkin di transaksi dan bukti transaksi sudah kalian pelajari sebelumnya. Di dalam jurnal ini, pencatatan dalam jurnal ini kita lihat dari ya. Ya, terlebih dahulu kita lihat dulu pengertian jurnal. Jurnal itu adalah untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu kejadiannya dengan menunjukkan rekening yang harus didebit atau dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Jadi kita mencatat transaksi dan dibuktikan oleh bukti transaksi tadi ke dalam jurnal umum itu kita harus lakukan secara kronologis, artinya harus berurutan dari tanggalnya. Nah, umpamanya di bulan Februari dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya sampai tanggal 28. Gak bisa tanggal 1 kita catat, nanti tanggal 10 ulang lagi tanggal 2, gak bisa seperti itu. Tapi dicatat harus secara berurutan, itu yang disebutkan secara
kronologis. Nah, dicatat rekeningnya, dicatat uangnya. Apakah dia sebelah debit ataukah dia ada di sebelah kredit? Ya, untuk mendebit dan mengkredit bukti transaksi kita sudah pelajari pada pelajaran yang lalu dengan materi analisis bukti transaksi ya, yang mendebit dan mengkredit setiap akun-akun. Selanjutnya, apa manfaat jurnal itu? Yang pertama, semua. Yang pertama, jurnal merupakan alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan rekening. Yang kedua, jurnal itu menggambarkan pencatatan secara kronologis sehingga bisa menggambarkan pencatatan secara urut waktu kejadiannya. Jadi nanti kalau di dalam pembukuan selanjutnya terjadi kekeliruan, kita bisa ulang ke jurnal. Tanggal berapa yang tidak tercatat? Kalau di jurnalnya kita catat secara kronologis, secara berurutan. Yang ketiga manfaatnya adalah jurnal dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal khusus dan dapat dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Ini kalau umpama perusahaan kita sudah besar, bisa kita bagi-bagi untuk menjurnalkannya. Yang keempat, memudahkan mengadakan koreksi apabila ada kesalahan untuk kegiatan akuntansi berikutnya atau kegiatan pencatatan transaksi berikutnya, apakah di buku besar ataukah di neraca saldo. Kalau terjadi ketidakseimbangan pencatatan pada langkah berikutnya, kita bisa ulang koreksi di jurnal umum. Nah, ini bentuk daripada jurnal umum. Formatnya seperti ini. Ada halaman, ada di atas hanya halaman ya. Karena di dalam kalau perusahaan kita itu sudah perusahaan besar, kegiatan usahanya sudah banyak, maka tidak bisa hanya satu halaman, mungkin berhalaman-halaman, maka harus ada halaman, nomor halaman. Kolomnya terdiri dari kolom tanggal. Nah, kolom tanggal inilah yang tadi dikatakan secara kronologis. Ada kolom keterangan, ada kolom ref, dan atau nomor akun, ada jumlah atau saldo, debit, dan kredit. Apa fungsi masing-masingnya ini? Atau untuk apa kolom tanggal itu? Untuk apa kolom keterangan itu? Dan kolom ref ini kita lihat penjelasan berikut. Nah, halaman digunakan sebagai referensi informasi pada buku besar. Nanti setelah kita mempelajari jurnal ini, pelajaran kita adalah buku besar. Nah, di dalam posting buku besar, kita memerlukan halaman ini, nomor halaman ini. Karena di buku besar ada kolom ref, kita akan isikan halaman jurnal. Itu fungsinya halaman harus kita tulis. Ada di halaman 1, ada di halaman 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Tanggal transaksi. Kita tuliskan tanggal transaksi kapan kita membuat jurnal itu dari urutan transaksi, bukti transaksi yang ada atau kegiatan transaksi yang ada. Selanjutnya keterangan atau akun. Kita pilih akun yang akan kita catat sebagai akun debit atau sebagai akun kredit. Berikan penjelasan yang diperlukan. Nah, untuk menuliskan keterangan akun di kolom keterangan ini, biasakan kita menulis akun debit terlebih dahulu. Baru di bawahnya kita tuliskan akun kredit. Ya. Selanjutnya kolom ref. Apa fungsi kolom ref atau nomor akun? Kolom referensi ini digunakan untuk mencatat di buku besar. Dan nomor akun dicatat sesuai dengan nomor akun masing-masing akun. Ya. Nanti di kolom ref ini, di buku besar, kita tulis halaman jurnal tadi. Jadi kalau sudah di jurnalnya sudah dituliskan di buku besar, maka ref di halaman jurnal ini atau di kolom jurnal ini kita kasih tanda checklist. Artinya
transaksi ini kita sudah posting di buku besar. Kolom debit kita masukkan saldo debit dan kolom kredit kita masukkan saldo kredit. Nah, yang dimasukkan dengan saldo kredit ini besarnya rupiah yang terjadi dalam transaksi. Ya, untuk lebih jelas biasanya kita pakai contoh. Lanjut. Nah, lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Ya, yang kolom jurnal tadi kita lihat ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, ada kolom rep atau nomor akun, ada jumlah atau saldo, ada kolom debitnya dan ada kolom kreditnya. Nah, itu halaman kita kasih halaman 1 karena kan baru 1. Tadi sudah dikatakan kalau perusahaan kita perusahaannya besar atau transaksinya banyak, halaman jurnal itu bisa lebih dari 2, lebih dari 3. Nah, kita lihat transaksinya. Ya, transaksi yang pertama itu tanggal 1 Februari 2017, Tuan Ali sebagai pemilik menyetorkan uang untuk modal sebesar 25 juta rupiah. Transaksi ini sebenarnya untuk lebih memudahkan kita memasukkan ke dalam jurnal, terlebih dahulu kita analisis, sebaiknya kita analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Kan sudah belajar kemarin di materi persamaan dasar akuntansi ya. Kalau kita analisis tanggal 1 Februari itu Tuan Ali sebagai pemilik menyetorkan uang untuk modal sebesar 25 juta rupiah. Nah, berarti perusahaan itu atau usahanya itu mendapatkan modal dari Tuan Ali, mendapatkan uang tunai dari Tuan Ali. Setiap kita mendapatkan uang tunai disebut dengan kas. Kas. Setiap kita mendapatkan uang tunai, berarti kita mendapatkan kas, pertambahan nilai kas. Maka kasnya bertambah. Di analisis transaksi, setiap harta bertambah itu ada di sebelah debit. Berarti karena dia mendapatkan uang tunai, kasnya bertambah, maka kas ini ada di sebelah debit. Dari mana mendapatkan uang tunai ini? Dari modal yang disetor Tuan Ali. Maka akun yang kedua adalah modal. Modal. Sebagai modal. Maka modalnya bertambah. Modal bertambah. Setiap penambahan modal, posisinya ada di sebelah kredit. Di sebelah kredit. Ingat, di dalam perusahaan jasa ada 5 akun yang harus kita pahami. Masih ingat ya kalau mungkin Bapak Ibu gurumu mengajarkanmu dengan konsep 5 jari. Jari ibu jari ini kita umpamakan dengan akun harta. Jari telunjuk ini kita umpamakan dengan akun beban. Jari telunjuk ini kita umpamakan dengan akun utang. Jari tengah ini kita umpamakan dengan akun modal. Jari manis ini kita umpamakan dengan akun pendapatan. Dan jari kelingking kita umpamakan dengan akun beban. Posisinya, akun harta dan akun beban itu dalam keadaan normal ada di posisi debit. Sedangkan akun utang, modal, dan pendapatan pada posisi normal ada di posisi kredit. Apa saja akun harta itu? Akun harta itu selain daripada 4 akun ini. Di antaranya ada kas, ada piutang, ada sewa dibayar gedung. Semua itu termasuk akun harta. Setiap penambahan harta, maka
posisinya adalah di sebelah debit. Di sebelah debit. Setiap penambahan hutang, modal, dan pendapatan posisinya ada sebelah kredit. Setiap penambahan beban posisinya ada di sebelah debit. Maka ini tadi transaksi tanggal 1 Februari 2017 karena Tuan Ali menyetorkan modal ke dalam perusahaannya, maka perusahaannya mendapatkan uang tunai yang disebut dengan kas. Berarti hartanya bertambah, maka kasnya ada di posisi debit. Dari mana kas itu? Dari modal yang disetor Ali. Maka modalnya juga bertambah, posisinya ada di kredit. Sehingga kalau kita tuliskan jurnalnya itu tanggal 1 Februari di kolom tanggal tahun 2017 Februari 1. Kenapa hanya 2017 Februari? Gunanya cukup sekali kita menuliskan bulan. Februari itu cukup sekali ditulisnya. 2017 Februari. Nah, tanggalnya yang banyak kita tuliskan sebanyak-banyak transaksimu pada bulan itu di halaman 1. Kalau halaman 2 kita tulis lagi, karena sudah harus berpindah halaman. Sehingga tanggal 1 Februari tadi keterangannya adalah dari yang analisis transaksi kita ini kita pindahkan keterangannya kas dan modal. Seperti yang disampaikan tadi, untuk penulisan di dalam jurnal ini, setiap posisi debit kita tulis terlebih dahulu. Karena kas ada di posisi debit, maka kas kita tulis terlebih dahulu. Kas 25 juta debit. Seperti ini kan? Kalau uangnya kita tuliskan, berarti debit 25 juta. Kreditnya juga 25 juta. Modal posisinya ada di kredit. Kita tulis modal di kredit 25 juta juga. Setiap kita akan menuliskan posisi kredit, akunnya kita tuliskan agak mencorok ke dalam. Lihat penulisannya beda ya, antara kas dengan modal, nggak lurus kan? Kalau di analisis seperti ini boleh saja lurus. Tapi kalau menjurnalkannya harus mencorok ke dalam. Makanya kita tulis kasnya di sini untuk sebelah debitnya, untuk kreditnya agak mencorok ke dalam. Maka modalnya kita tulis agak maju sedikit. Gunanya untuk membedakan posisi debit dan kredit. Paham ya? Tadi disebutkan kita tulis keterangan seperlunya, maka ada keterangannya setoran modal Tuan Ali. Artinya kas itu kita dapat dari setoran modal Tuan Ali. Kita lihat transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua tanggal 3 Februari 2017 membeli komputer untuk kantor dari toko Damai sebesar Rp7.500.000. Kalau kita analisis transaksi itu, membeli komputer itu tidak termasuk 4 akun tadi ya, tidak termasuk akun utang, tidak termasuk akun modal, tidak termasuk akun pendapatan, tidak termasuk akun beban. Jadi komputer itu termasuk akun harta. Termasuk akun harta. Maka membeli komputer itu, kenapa di sini disebut dengan peralatan kantor? Kita bisa membedakan ya antara akun perlengkapan dan peralatan. Akun perlengkapan dan peralatan. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa tidak? Yang membedakan antara akun perlengkapan dan peralatan. Ada yang masih ingat nggak?
bukunya, arahkan ke sini. Tulis di bukunya, arahkan ke sini. Ayo silakan. Sungai mana silakan. Sungai mana silakan. Ada beda perlengkapan dan peralatan. Silakan Sungai Manau. Suaranya dihidupkan, suaranya dihidupkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Akun peralatan yaitu akun yang dipakai dalam waktu jangka panjang. Sedangkan akun perlengkapan pemakaiannya jangka pendek. Jadi akun perlengkapan itu adalah keren. Sedangkan akun perlengkapan atau peralatan yang bisa dipakai dalam jangka panjang atau bisa dipakai berulang-ulang. Salah satu contohnya tadi, kita membeli komputer. Salah satu contohnya tadi, kita membeli komputer. Maka komputer ini kita golongkan ke akun peralatan kantor. Kenapa? Karena komputer bisa dipakai dalam jangka panjang. Maka itu sebabnya namanya peralatan kantor. Nah, kalau digolongkan, peralatan kantor ini adalah akun harta. Karena kita membeli komputer, berarti hartanya bertambah. Kalau kita analisis yang tanggal 3 Februari membeli komputer adalah peralatan. Peralatan kantor bertambah karena kita beli. Jadi setiap penambahan harta itu ada di sebelah debit. Rekeningnya 7.500.000. Kalau kita membeli, berarti kita mengeluarkan uang tunai. Seperti dikatakan tadi, setiap uang tunai mau kita bertambah, mau kita berkurang, namanya kas. Akunnya namanya kas. Nah, karena kita mengeluarkan uang tunai, berarti kas kita berkurang. Setiap akun harta berkurang, posisinya di sebelah kredit. Ya, maka kasnya berkurang, posisinya di kredit. Yang rekeningnya adalah sama, 7.500.000 rupiah. Loh, kalau kita masukkan di dalam jurnalnya seperti ini. Seperti kata tadi ya, kita harus menuliskan yang posisi debit terlebih dahulu. Yang kita tuliskan adalah peralatan kantor terlebih dahulu, baru yang kreditnya kas. Peralatan kantor jumlahnya debit 7.500.000 rupiah dan akun yang kedua kas kita tulis agak mencolok ke dalam, ya agak mencolok ke dalam 7.500.000 rupiah di kredit. Nah, dari dua contoh ini mudah kan pelajaran
transaksi itu. Tapi ini adalah awal kita melakukan pencatatan dalam kegiatan akuntansi. Kalau di jurnal kita sudah ada kekeliruan, untuk pengukuhan berikutnya akan terjadi kesalahan. Jadi harus benar-benar di dalam menyusun jurnal umumnya ini. Perhatikan transaksinya, dianalisis apakah hartanya, atau utangnya, atau modalnya, atau pendapatannya. Tetap harus diperhatikan transaksinya. Ingat tadi disusun atau dicatat secara kronologis berurutan. Kalau ini ya contohnya hanya 2 transaksi, 2 transaksi, diurutkan seperti itu. Tapi dengan contoh ini mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan kan? Ada yang ditanyakan tentang jurnal atau tentang bukti transaksi? Silakan. Yang mau bertanya angkat tangannya, dari mana? Dan nanti suaranya dihidupkan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Mau nanya? Iya ya. Mau nanya? Oh enggak, lanjut. Lanjut. Kita lanjut. Kalau tadi bisa ya? Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita
Perhatikan cara membuat jurnal atau menyusun jurnal walaupun hanya dengan 2 transaksi. Ini kalau transaksinya banyak, ya. Kalau transaksinya banyak, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 11 Januari. Nah, ini transaksinya saja secara kronologis atau secara berurutan, ya. Dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 8, dan tanggal 11. Nah, dalam menyusun jurnal umumnya, kita lakukan juga secara kronologis, secara berurutan sesuai dengan tanggal transaksi ini. Ya. Lihat, tanggal 1 Januari, Tuan Rifki dengan transaksinya sebagai tanggal 1 Januari didirikan angkutan jasa perusahaan jasa angkutan Tati Harapan. Tati Harapan itu nama perusahaan angkutan dari Tuan Rifki. Transaksinya dimulai dari 2 Januari, tapi didirikan tanggal 1 Januari. Kenapa ia memilih tanggal 1 Januari? Supaya mudah, setiap tahun baru perusahaannya ulang tahun. Maka dia memilih tanggal 1 Januari. Maka transaksi dimulai dari tanggal 2 Januari. Tuan Rifki memulai usaha dengan menginvestasikan uang ke dalam perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Ini sama dengan transaksi di contoh tadi. Mudah kita buatnya ya, karena sudah ada contohnya ya. Tanggal 3 Januari dibeli sebuah kendaraan seharga 400 juta rupiah. Dibayar secara tunai 250.000 rupiah. Dan sisanya dibayar kemudian. Nah, transaksi tanggal 3 Januari ini ada 3 peristiwa. Ada 3 peristiwa. Membeli kendaraan, membayar tunai, dan ada yang belum dibayar. Ya, ada yang belum dibayar. Ada 3 peristiwa di dalam satu transaksi. Maka transaksi tanggal 3 ini kita memerlukan 3 akun. Perhatikan, maka transaksi itu memang harus dibaca, dianalisis. Gak bisa dibeli kendaraan 400 juta dibayar tunai 250.000, 250 juta sisanya dibayar kemudian. Di jurnalnya hanya kendaraan dengan kas. Tidak bisa, tapi ada yang peristiwa selanjutnya sisanya dibayar kemudian. Berarti belum dibayar. Setiap belum dibayar namanya utang. Setiap kegiatan pembelian yang belum kita bayar namanya utang. Ya, jadi tanggal 3 itu ada 3 akun yang kita perlukan. Kendaraan, kas, dan utang. Kita lihat tanggal 4 Januari. Dibayar sewa kantor untuk bulan Januari 10 juta rupiah. Membayar. Tunai ini dibayarnya tunai. Biasanya kalau bayar tunai kita dapat bukti transaksi. Apa tadi? Kwitansi ya. Kwitansi. Membayar itu namanya beban. Jadi beban sewa kantor. Membayar tunai berarti kasnya berkurang. Nah, biasa kan setiap transaksi kita analisis supaya menggunakannya lebih mudah dan benar-benar valid. Tanggal 6 Januari dibeli peralatan kantor secara kredit. Berarti belum dibayar. Ingat, setiap kegiatan pembelian yang belum dibayar namanya utang. Jadi membeli peralatan kantor ini utang ya. Tanggal 8 Januari diterima pendapatan sebagai hasil operasi taksi sebesar 2 juta rupiah. Diterima pendapatan, berarti memperoleh uang tunai. Ingatkan, setiap memperoleh uang tunai berarti akunnya adalah kas bertambah. Harta bertambah berupa kas. Tanggal 11 Januari dibayar cicilan kepada PD Senang sebesar 500.000 rupiah. Kenapa dia dengan PD Senang? Membeli peralatan kantor secara kredit. Dibayar cicilannya 500.000 rupiah.
Ya, satu. Ini aku contoh yang ini kan ada yang ini satu itu aja. Bilang itu yang 10 ya, Mas. Ini analisisnya aku sudah jelasin. Dari jurnal umum kita tadi, kalau kita buatkan dari transaksi kita tadi, kalau kita buatkan jurnal umumnya seperti ini, ya. Kita kasih judul jurnal umum, nama perusahaannya Tati Harapan, perusahaan jasa angkutan Tati Harapan, halaman jurnalnya kita buat karena hanya sedikit, berarti hanya satu halaman, maka halamannya satu. Perhatikan tadi kolom tanggalnya, kita tulis bulannya cukup sekali saja, tanggalnya saja yang banyak berurutan. Nah, keterangan akunnya dari analisis kita tadi, transaksi tanggal 2 itu kas dan modal. Yang perlu perhatikan cara penulisan ya. Setiap debit kita harus tulis terlebih dahulu, setiap kredit tulis akunnya agak mencorok ke dalam. Ya, seperti kas dan modal. Modal itu kan agak masuk sedikit tulisnya kan, kas modal. Kas modalnya agak masuk ke dalam tulisnya di kolom keterangan. Lalu nilainya kita masukkan. Posisi debit dan kredit nilainya sama. Nah, yang beda dengan transaksi yang lain itu ada 2 akun, di tanggal 3 itu ada 3 akun. Membeli kendaraan, mobil 400 juta, dibayar tunai 250.000, sisanya dibayar kemudian. Yang namanya dibayar kemudian itu berarti utang, belum dibayar ya, maka akunnya utang. Seperti analisis transaksi ya, setiap harta bertambah itu debit, setiap utang, setiap modal, setiap pendapatan bertambah itu ada di posisi kredit. Begitu sebaliknya, setiap harta berkurang ada di posisi kredit, setiap utang, modal, pendapatan berkurang ada di posisi debit. Maka dibayar tunai berarti kasnya berkurang yang tanggal 3 Januari. Perhatikan, kendaraan ini harta ada di debit, kita tulis duluan. Nah, dibayar tunai berarti mengeluarkan uang kas, maka dia ada di posisi kredit, nulisnya agak mencorok ke dalam. Transaksi peristiwa yang ketiga belum dibayar, sisanya belum dibayar. Kenapa 150 juta? Karena kendaraan tadi harganya 400 juta, baru dibayar 250 juta, sisanya 150 juta. 400 dikurang 250, maka utangnya 150 juta. Karena utang kita bertambah, maka posisinya ada di sebelah kredit juga. Nah, yang kredit dan kredit nulisnya sejajar, tapi tetap mencorok ke dalam, ya. Begitu juga transaksi yang tanggal 4, tanggal 6, tanggal 8, dan tanggal 11. Yang perlu kalian pahami bahwa 5 akun besar dalam perusahaan jasa ini
harus kalian ingat-ingat betul posisinya. Apakah posisi di debit ataukah posisinya di kredit. Saat dia bertambah, saat dia berkurang, maupun posisi normalnya. Ya, posisi normalnya kalau harta dan beban itu di debit, utang, modal, pendapatan, posisi normalnya ada di kredit. Demikian saja, mudah-mudahan penjelasan tentang jurnal umum ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terakhir. Bisa ya, nggak bisa? Sudah, nggak bisa. Iya, mantul. Terakhir. Terima kasih. Ini dia Kak Iso. Bunga lagi di sana di rumah. Ya,